Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu semua tenaga honorer pasti terangkat menjadi P3K di tahun 2024. Begini mekanisme pemerintah untuk memperjuangkan nasib non-ASN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ragamnya permasalahan tenaga honorer di Indonesia menimbulkan pertanyaan, akankah penataan non-ASN tuntas di akhir tahun 2024? Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk tuntaskan masalah yang dihadapi kalangan honorer tersebut, mulai dengan pengadaan seleksi CASN hingga adanya kabar non-ASN tertentu bisa jadi P3K tanpa tes. Pada tahun 2024, pembukaan pendaftaran CPNS P3K kembali menjadi perhatian utama. Ini jadi jalan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru yang mengatur bahwa penyelesaian status tenaga non-ASN harus diselesaikan maksimal pada tanggal 31 Desember 2024. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menjadi kabar baik bagi banyak pihak. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun ada rencana untuk mengangkat mereka, proses ini tidak akan berlangsung tanpa tes seleksi P3K. Bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam sistem database BKN, mereka akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi P3K baik secara penuh waktu maupun paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K full time ataupun part time semua tergantung pada hasil tes yang mereka lakukan. Namun, bagi yang belum terdaftar, mereka masih memiliki peluang untuk mendaftar melalui jalur umum dengan catatan bahwa penerimaan akan tergantung pada kuota yang tersedia. Seleksi ini menjadi sangat penting, mengingat bahwa pada tahun 2025 tidak akan ada lagi tenaga honorer yang diterima di instansi pemerintah. Oleh karena itu, para tenaga honorer dihimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti tes seleksi P3K. Meskipun proses ini tidak mudah, namun ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para honorer untuk mendapatkan stabilitas pekerjaan dan kepastian status kepegawaian. Perlu diingat bahwa proses pengangkatan ini tidak hanya berlaku untuk tenaga honorer yang sudah lama bekerja, tetapi juga untuk mereka yang baru akan memulai karir dalam pelayanan publik.
Untuk selanjutnya mari kita bahas mengenai keterbatasan formasi P3K. Pemerintah daerah atau Pemda memiliki peran penting dalam menentukan jumlah formasi P3K yang dibuka bagi para honorer. Tanpa adanya formasi yang dibuka, maka sulit bagi honorer di daerah tersebut untuk mendapatkan kesempatan menjadi P3K. Selain itu, meski formasi P3K tersedia syarat ijazah yang tak sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan juga bisa menjadi hambatan bagi honorer. Mereka yang tidak bisa memenuhi persyaratan ini tidak akan dapat terdaftar seleksi P3K. Demikian informasi mengenai perjuangan kesejahteraan dengan terangkat sebagai ASN P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.